Ya, teman-teman. Nih hari ini saya kedatangan blok ya. Ini merek bloknya RTHC. Ini sebenarnya saya pesan blok talan, cuman katanya blok talannya habis ini karena ada terkendala masalah impor. Jadi ini sekarang datangnya blok ini nih, merek RTHC. Ya, sebelumnya saya mau ingetin dulu ya teman-teman, kalau saya nggak dibayar ya dengan RTHC ini. Ini saya nggak ada endorse atau nggak ada apapun. Jadi emang kebetulan di tokonya habis, jadi dikasihnya tokonya ini RTHC. Biasanya saya ngorder blok talan. Sekarang kita langsung lihat aja ya, ini fisiknya, tingginya, isinya ini seperti apa, apakah ini sama dengan talan atau ini lebih baik dengan talan. Oke, ini bloknya ya teman-teman. Ini casingnya rada-rada cakep nih, kayak blok casingnya. Blok ini bikinan mana ya? Nih, Made in PRC. PRC ini Cina kalau nggak salah. Ya Cina juga ini kalau setahu saya kalau PRC. Oke, kita langsung buka aja ya bloknya ya. Ini masih segel ya. Kita langsung buka barang-barang ya. Oke teman-teman, ini ya isi bloknya nih yang di kardus RTHC ini. Nih kalau teman-teman beli dapat blok, piston, pen, ini sama ring seirnya. Ini sama ya dengan paket yang biasa di talan nih, isinya seperti ini. Ini jangan-jangan bloknya juga sama ini dengan talan. Coba kita cek ya. Sama ini mah. Ya, teman-teman, ini isinya nih. Ini kodenya EP1. 3K20. Oke ya, teman-teman. Ini isi bloknya. Ini gelagatnya mah sama ini dengan talan yang EP1. Cuman di sini markingnya bukan talan ini. Ya untuk lebih enaknya emang harusnya diukur sih, cuman ini nggak usah diukur juga, saya udah bisa lihat, bisa nebak dari profilnya ini talan, ini talan yang biasa sebelum kemarin yang saya upload, bukan yang YP2 ya, ini talan yang YP1 ya. Emang begini ya teman-teman ya, kalau untuk produk-produk Cina kadang cuman beda kemasannya aja, isinya mah sama aja. Makanya kemarin teman-teman ada yang minta saya untuk review blok Nagoya atau blok-blok yang lain, sayanya segen. Kenapa? Karena isinya kalau masih produk Cina sama baik, itu aja isinya. Contohnya seperti ini hanya ganti kemasan aja, ganti importir kayaknya ini. Sebelumnya kan talan, sekarang ini sama RTHC, isinya tetap aja sama karena dari pabriknya di Cina ya seperti ini bloknya. Oke, sebentar saya ukur dulu ya nih lubang-lubangnya biar jelas ya di teman-teman. Saya mau ukur dulu nih lubang transfer sama lubang exhaustnya ya. Oke ya teman-teman, ini bloknya udah diukur ya teman-teman. Nih datanya segini nih. Ini lubang X tingginya 29, lebarnya 35. Lubang transfer tingginya 41,5. Ini buat teman-teman yang sering nonton channel saya pasti paham lah tentang arti ini, tentang tinggi lubang dan lebar ini. Yang sering nonton channel saya pasti paham lah sedikit banyak ya. Jadi nggak usah nanya lagi ya, yang belum paham silahkan deh lihat video-video saya yang lainnya. Ya untuk blok RTHC ini sama ya teman-teman dengan blok talan. Ini bisa dibilang
sama tapi beda. Karena yang blok ini nih, apa sih ini yang RTHC ini, dia ada kemajuan nih di lubang transfernya nih. Di yang YP1 ini ya, 41,5. Ini blok yang sekarang saya posting ini tinggi transfernya 41,5. Di blok talan yang YP2, pokoknya yang kodenya YP2, ini kan YP1 ya teman-teman. Ini YP1, yang YP2 saya nggak pernah nemuin nih lubang transfer segini, 41,5. Paling hebat lubang transfernya 42, seringnya 43, artinya kurang 1 mili, kurang 2 mili. Nah untuk yang YP1 ini kurangnya cuma 0,5 mili nih dibanding standar. Standar kan 41 ya, ini kurangnya segini nih, cuma 0,5 mili aja. Untuk lubang exhaust 29, lebar 36, ini kurang 1 mili nih lebarnya. Kalau untuk exhaust saya yakin ya untuk pemula mah pasti bisa lah, ngobatinya gampang. Untuk yang lubang transfer aja nih cuman kurang 0,5. Nah kalau kurang 0,5 mili ini ngobatinya gampang sih ini. Nanti saya buatin deh videonya untuk cara pemasangan blok talan YP1 ini ya. Ya untuk lubang-lubang yang lainnya sama persis ya. Nah emang sama sih ini dengan talan YP1, nggak ada beda tuh, hambatan di sini. Sama lah, ini nggak ada masalah. Cuman hanya beda dengan YP2 ya, dengan YP2 talan ini beda di lubang transfer nih. Ini lubang transfernya dia udah sedikit naik lah. Kalau talan YP2 itu seringnya 43. Pernah sih nemuin yang 42, cuman jarang. Bisa dibilang 10:1. Rata-rata itu talan itu yang YP2 itu tekornya 2 mili, kurangnya 2 mili. Jatuhnya 43. Kalau ini 41,5. Itu satu ya teman-teman. Yang kedua, nih blok talan ini yang YP1 ini dia punya kelebihan di lubang ini nih. Nih kalau teman-teman lihat video saya yang lain, lihat nih lubang transfernya nih, bukan yang atas, ini yang bawah, kelihatan nggak? Kalau talan yang YP2 dia jeber ke bawah. Ini udah saya ukur ya, tingginya cuma 51 ini dari top sampai bawah sini. Jadi ini samanya ini dengan blok seri YP copotan ini. Dasarnya ya, bukan atasnya ya. Jadi lubang sininya kecil nih. Beda kan dengan talan YP2. Talan YP2 dia gede nih, ke bawah dia lebih besar. Nah, udah lubang ke bawahnya besar, ke sininya besar, ke atasnya tekor. Jadi ketika disamain lubangnya over gede nih lubang transfernya. Nah, kalau yang YP1 ini beda nih, teman-teman. Bisa lihat ya. Lubangnya nggak terlalu besar. Dia mirip dengan YP1 copotan tuh. Kecil kan? Ini dari sini ke sini. Kecil ya lubangnya. Ini sama nih dengan YP1 copotan ya teman-teman, tingginya top sampai dasar 51. Ya jadi kesimpulannya ini blok kalau untuk low budget ya teman-teman, untuk yang maaf ya yang budgetnya kurang gitu, ini bisa lah, ini masih masuk lah dipakai di harian. Karena ya itu dia lemahnya juga cuma sedikit nih, 41,5. Ada kelemahan tetap, cuman lemahnya tuh cuman 0,5 lubang transfernya. Jadi tekornya nggak jauh-jauh banget. Dan kalau kita lihat dengan data ini ya teman-teman, nih 29 tinggi, dengan data ini kita lihat kalau ini diadu dengan blok talan sama-sama standar ya, sama-sama tanpa porting ya, ini mendingan napasnya. Dari mana saya bisa tahu, bisa baca mendingan napasnya? Teman-teman lihat aja dari sini nih lubang transfernya. Ini tekor sama, cuman tekornya cuma 0,5. Kalau talan tuh susah ngobatinnya, harus pakai tuner L, nggak bisa diapa-apain. Kalau talan yang YP2 itu tekornya tuh tekor 1 mili, tekor 2 mili. Seringnya 43, 42 ada, cuman jarang. Seringnya 43, jadi tekornya dia jauh. Beda dengan yang ini ya, tekornya cuma 0,5. Jadi ini kalau mekanik ngangkat lubang transfer sedikit ini, kalau mau samain dengan asli, buang aja 0,5, sama udah lubang transfernya. Nah kalau untuk di porting gimana? Kalau untuk di porting terus terang ya teman-teman, misalnya teman-teman mau porting ke saya nggak terlalu peduli mana YP1 atau YP2. Kalau porting mah semua kelemahannya hilang semua, udah normal semua yang ada kelemahannya. Jadi kalau untuk portingan nggak terlalu ngefek ya teman-teman. Mau YP1, mau YP2, mau YP20, YP berapa kayak nggak pengaruh lah kalau buat saya. Cuman
Kalau saya porting 2 blok, ini maaf Bu, saya bukan ngunggulin yang merek ini ya, dan saya juga nggak dibayar ya dengan merek ini. Kalau saya porting 2 blok, yang satu YP2, yang ini YP1. Saya akan pegang yang YP1. Kenapa saya pegang YP1? Lubang ininya nih, teman-teman, yang tadi saya sebutin ya. Dia lubang ininya kecil. Kelihatan ya? Nah, dia lubang dasar ininya dari atas sama ininya kecil, nggak kayak YP2 talan. YP2 talan kalau udah di porting, udah disamain tingginya, ini gede banget lubang ininya, over gede. Kalau lubang ini gede, otomatis tekanan gas bakar yang masuk dari sini ini nggak akan sekenceng, nggak akan sekuat tekanan lubang kecil loh. Makanya kalau yang talan tuh kan lubangnya gede, karena gede jadi gas bakar yang lewat ke sini tekanannya lemah. Kalau ini kan kecil nih, ini sama dengan YP1 copotan ya. Seri Y lebih kecil lagi, cuma 50 dari top sampai sini. Ini 51 sama dengan YP copotan. Jadi kalau diadu, misalnya gas speednya ini lebih kuat, karena ini lubangnya kecil. Bukan yang atas ya, yang bawah nih maksud saya. Ya teman-teman, untuk kelebihan selanjutnya ya, untuk blok ini. Harga blok ini lebih murah ya teman-teman dibanding blok talan yang YP1. Walaupun ini beda dos, tapi ini fisiknya sama, cuman ini harganya lebih murah. Jadi ini rekomen banget lah buat teman-teman yang maaf ya, yang low budget gitu, mau pakai blok ini silakan aja. Ini harganya di bawah blok talan yang kemarin saya upload. Teman-teman bisa cari tuh di di Bukalapak, blok RTHC. Penjualnya namanya Ais Motor. Kalau teman-teman mau beli sama saya bisa, cuma harganya beda. Kenapa beda? Pertama, saya kena ongkos kirim. Yang kedua, saya cross check ulang. Jadi kalau saya dengan Ais Motor dengan yang di Subang, karena emang udah sering belanja ya, ada kali hampir lebih dari 50, ada kali 50 blok mah sering belanja blok ini. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa returnya mudah. Cuman kalau teman-teman mau beli langsung silakan, lebih murah. Cuma kalau teman-teman beli lewat saya ya karena pasti lebih mahal, karena ya itu satu, saya kena ongkos kirim dari Ais Motornya. Kedua, saya bisa negosiasi kalau misalnya ada masalah dengan barangnya, seperti yang kayak kemarin tuh lubang transfer kurang ketutup apa segala macam, saya bisa retur. Jadi teman-teman kalau emang mau porting mulai sekarang nggak usah minta blok talan blok apa ya, yang penting nih bloknya YP1 sekarang keluarnya RTHC. Nggak masalah kok teman-teman kalau emang mau di porting mah. Kalau porting mah mau YP1, YP2, mau YP berapa juga nggak masalah, karena nanti kelemahan-kelemahan yang ada di blok ini hilang semua udah. Ya satu lagi ya teman-teman ya, saya mau sampaikan ya ke teman-teman, mungkin untuk para pemula ini kayaknya kok disodorin hal-hal kayak begini nih, hitung-hitungan kayak begini kok kayaknya puyeng amat ya, kayaknya nggak jelimet amat gitu. Mungkin kan ada mungkin yang beranggapan ya kalau konsumen mah yang penting dipakainya enak, nggak usah mikirin hitung-hitungan seperti itu kan. Di sini saya cuma mau negasin ya teman-teman ya, saya bikin video suka kasih hitung-hitungan kayak begini tujuannya biar apa? Biar teman-teman semua pinter, biar teman-teman semua melek. Karena kalau teman-teman tahu hitung-hitungan begini, teman-teman nggak mudah dibohongin, nggak gampang dibohongin oleh pedagang, nggak mudah dibohongin oleh kawan. Karena kalau udah paham ya hitung-hitungan seperti ini. Maksud saya begini ya teman-teman ya, kalau teman-teman pemula tahu paham dengan hitungan-hitungan seperti ini, teman-teman bisa langsung cek langsung ke blognya. Kalau sering lihat channel saya pasti paham deh hitung-hitungan kayak begini. Saya bukan mau supaya pemula itu puyeng pakai motor, enggak, bukan begitu. Cuman tujuannya itu biar nggak gampang lah, nggak mudah dibohongin lah istilahnya. Dibohongin seperti apa? Saya kasih contoh satu nih ya. Saya anggap aja jangan yang ini deh. Saya mau jual blok nih ke teman-teman. Saya mau jual blok nih. Nih, saya mau jual blok. Ini blok portingan ya, teman-teman. Ini blok portingan. Saya morting blok ini gagal. Anggap aja saya morting blok ini gagal. Exhaustnya kelewat. Ini tinggi exhaustnya anggap aja 22 lah. Ketinggian ya exhaustnya, lubang knalpotnya. Nah, saya bilang nih ke teman-teman, nih mau nggak blok semi korek harian? Kalau teman-teman nggak paham dengan hitung-hitungan seperti ini,
ini karena blok ini nggak kepake ya teman-teman. Ini karena blok ini gagal, korekannya gagal. Karena saya ngoreknya gagal, tinggi exhaustnya 2. Kalau tinggi exhaust 22 atau 21 ya jangankan buat harian, buat balap juga nggak kepake kalau tinggi exhaust 21 mah. Saya jual nih ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham dengan tinggi-tinggi seperti ini saya jual mahal, pasti dibeli sama teman-teman. Ada kemungkinan teman-teman beli ini blok. Ini blok misalnya seri YP1 ya, OS masih 0. Ini blok udah nggak kepake nih buat saya nih. Saya jual lah ke yang awam. Nih mau nggak korek harian 500.000. YP1 OS 0 korekan 500.000 kan murah. Kalau teman-teman nggak paham dengan hitungan-hitungan seperti ini, pasti tergiur kan dengan blok korekan seperti ini. Karena bloknya asli juga udah di porting, padahal ini blok gagal. Blok gagal karena korekan exhaustnya terlalu tinggi. Kalau exhaustnya terlalu tinggi, motor maunya main atas mulu. Tapi kalau terlalu over, lewatnya sampai 21 atau 20, jangankan harian, balap juga nggak akan kepake ini blok. Itu ya teman-teman ya, sekilas ya maksud dan tujuan saya biar teman-teman paham ya melek dengan hitung-hitungan seperti ini. Bukan, saya nggak ada maksud teman-teman pusing atau ukur untuk blok supaya paham kayak gini. Enggak, minimal kalau teman-teman paham dengan, nggak harus paham semua, enggak, minimal kalau teman-teman lihat video saya ada bayangan kan tentang tinggi lubang exhaust, tentang tinggi lubang transfer, teman-teman sedikit banyak itu bisa nebak karakter blok. Teman-teman sedikit banyak itu bisa tahu ini blok nih nanti kayak gimana hasilnya. Jadi teman-teman nggak mudah kegiur lah, nggak mudah dibohongin lah sama orang. Ini blok, pokoknya blok enak atas, enak bawah, pokoknya enak nih, atas bawah enak. Padahal ini bloknya blok gagal, atau padahal ini bloknya exhaustnya tekor. Jadi teman-teman bisa cross check sendiri kalau teman-teman bisa paham dengan hitung-hitungan seperti ini. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya untuk review blok apa ini RKTC ini. Ya intinya ini blok ini rekomen ya teman-teman. Selain harganya ini lebih murah dibanding blok Talan yang sebelumnya. Yang kedua dia punya kekurangan hanya sedikit, lubang transfernya cuma 0,5 dia tekornya. Sama lubang transfer dasar, dari dasar sampai top dia nggak terlalu jauh. Untuk tesnya nanti saya akan coba pasang deh di motor ya, jadi teman-teman nanti bisa tahu ya suaranya. Ditunggu aja nih, ini blok nanti saya akan coba pasang deh sebentar di motor, kayak kita hidupin nih suaranya kayak gimana. Sekalian nanti saya buatin video cara ngatasin lubang transfer yang tekor 0,5 tanpa harus teman-teman porting ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya ya.